Hai bersyukur, kami mau menaikkan pujian penyembahan kami. Kami mau bermazmur bagi Engkau Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu.
Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu, dan hatiku bersuka karenamu, dan hatiku bersuka karenamu. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Haleluya, puji nama Tuhan, saudara sekalian. Mari pagi hari ini kita terus belajar bagaimana supaya kita bisa fulfilling divine destiny. Allah mempunyai rencana, destiny dalam kehidupan kita. Purpose, tujuan, rancangan, ketetapan dalam hidup kita. Itulah destiny semuanya yang harus kita pahami dengan baik. Dan Tuhan mau supaya kita menggenapi rencananya. Fulfill His divine destiny. Jadi rencananya itu bisa digenapkan dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Mari pagi hari ini kita akan melihat contoh seorang yang ternyata tidak fulfilling divine destiny. Untuk itu mari kita baca dari 1 Samuel pasal yang ke-13, kita akan baca mulai ayat yang pertama. Dikatakan, Saul berumur sekian tahun ketika ia menjadi raja. 2 tahun ia memerintah atas Israel. Saul memilih 3.000 orang dari antara orang Israel. 2.000 orang ada bersama-sama dengan Saul di Mikmas dan di pegunungan Betel. Sedang 1.000 orang ada bersama-sama dengan Yonatan di Gebea, Benyamin. Tetapi selebihnya dari rakyat itu disuruhnya pulang, masing-masing ke kemahnya. Ayat 3, Yonatan memukul kalah pasukan pendudukan orang Filistin yang ada di Geba, dan hal itu terdengar oleh orang Filistin. Karena itu Saul menyuruh meniup sangkakala di seluruh negeri, sepikirnya biarlah orang Ibrani mendengarnya. Demikianlah seluruh orang Israel mendengar kabar bahwa Saul telah memukul kalah pasukan pendudukan orang Filistin, dan dengan demikian orang Israel dibenci oleh orang Filistin.
Kemudian dikerahkanlah rakyat itu untuk mengikuti Saul ke Gilgal. Adapun orang Filistin telah berkumpul untuk berperang melawan orang Israel. Dengan 3.000 kereta, 6.000 orang pasukan berkuda, dan pasukan berjalan kaki sebanyak pasir di tepi laut, mereka bergerak maju dan berkemah di Mikmas, di sebelah timur Bet Awen. Ketika dilihat orang-orang Israel bahwa mereka terjepit, sebab rakyat memang terdesak, maka larilah rakyat bersembunyi di gua, Keluk Batu, Bukit Batu, Liang Batu, dan Perigi. Malah ada orang Ibrani yang menyeberangi arungan sungai Yordan menuju tanah Gad dan Gilead. Sedangkan Saul masih di Gilgal, dan seluruh rakyat mengikutinya dengan gemetar. Ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Tapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Sebab itu Saul berkata, "Bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu." Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, maka tampaklah Samuel datang. Saul pergi menyongsongnya untuk memberi salam kepadanya. Tetapi kata Samuel, "Apa yang telah kau perbuat?" Jawab Saul, "Karena aku melihat rakyat itu berserak-serak, meninggalkan aku, dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan, padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Maka pikirku sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal, padahal aku belum memohonkan belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri lalu mempersembahkan korban bakaran." Kata Samuel kepada Saul, "Perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu, sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya. Karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu." Nah, saudara sekalian, sampai di sini dulu pembacaan kita. Kalau kita baca dari ayat yang ke-13-14 ini tadi, ayat yang terakhir kita baca, jelas sekali di situ bahwa Tuhan itu mempunyai destiny atas Saul, yaitu yang dikenal sebagai divine destiny. Tuhan punya rancangan terhadap Saul. Tuhan mempunyai ketetapan terhadap Saul. Adanya Saul bisa menjadi raja karena memang Tuhan mempunyai rancangan spesifik terhadap Saul ini. Dan bahkan rancangan Tuhan itu, atau divine destiny, atau ketetapan Tuhan, atau ya jalan hidup Saul ini, kehidupan Saul, sebetulnya adalah sesuatu yang untuk kemuliaan Tuhan. Saul dipilih menjadi raja untuk memimpin orang Israel, untuk memuliakan Tuhan, untuk hidup di dalam hadirat-Nya. Dan dikatakan tadi, rencana Allah sebetulnya adalah Saul akan tetap jadi raja, bahkan keturunannya juga nanti dipilih untuk menjadi raja. Namun sayang sekali ternyata itu tidak terjadi. Bukan karena Tuhan yang mengubah rencananya, bukan. Tapi Saul yang sudah keluar dari koridor
divine destiny tersebut. Saul yang sudah tidak mengikuti jalur rencana Allah. Nah, inilah contoh seorang yang tidak fulfilling divine destiny tersebut. Apa yang menyebabkan itu? Karena ketidaktaatan. Karena ketidaktaatan. Seharusnya orang yang berjalan di dalam koridor destiny Allah itu adalah orang yang taat dan setia kepada Tuhan. Lah kalau sudah dikatakan taat dan setia kepada kehendak Tuhan, ya itu. Sudah tidak pakai taat kecuali, taat dalam kurung, taat apabila. Tidak ada semua itu. Taat ya taat titik. Setia ya setia titik. Taat kalau tidak ada. Taat kecuali apabila tidak ada. Taat ya sudah taat itu. Apapun juga yang disebut taat, setia, ya itu taat. Nah, sekarang kita lihat apa yang terjadi. Diceritakan tadi bahwa mereka ini sedang di dalam pertempuran. Situasi di mana orang Filistin sedang menyerbu mereka. Dan setiap kali ketika akan berperang, maka imam akan datang. Nah, pada saat itu yang menjadi imam dan juga sebagai hakim dan juga sebagai nabi, itu adalah Samuel. Dan tadi dikatakan, coba ya kita lihat tadi, dikatakan di dalam ayat yang mulai ayat yang ke 11-12 ya. Tetapi kata Samuel, apa yang telah kau perbuat? Jawab Saul, karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan. Nah, kalau kita lihat ayat yang ke-8, sebelumnya mereka sudah janjian. Nanti dalam waktu 7 hari, Samuel akan datang untuk mempersembahkan korban, dan setelah itu maka mereka boleh maju perang. Sebelum persembahkan korban bakaran, tidak boleh maju perang dulu. Ya. Tapi kemudian ditunggu 7 hari. Kok nggak muncul-muncul Samuelnya? Sementara rakyat sudah semakin ketakutan. Mereka mulai berserak-serak. Mereka mulai gentar melihat Filistin yang mulai mendekat menyerbu mereka. Nah, akhirnya Saul berinisiatif untuk mempersembahkan korban. Terus sebetulnya intinya itu adalah mempersembahkan korban. Nah, tetapi yang boleh melakukan itu seperti yang Tuhan atur, yang boleh melakukan persembahan korban hanyalah imam. Saul memang raja, pimpinan tertinggi, tapi dia tidak diperkenankan untuk melakukan itu karena itu tugasnya imam. Kembali lagi, sebetulnya masalah persembahan korban. Nah, kemudian Saul berpikir,
aku toh juga bisa melakukan persembahan korban, aku toh juga harusnya berkompeten karena aku pimpinan, karena aku adalah raja. Ya udahlah, daripada rakyat ini nanti berserak-serak, dan Samuel juga rupanya lupa mungkin, atau terlambat, atau gimana. Oh, ini bisa gawat. Nah, aku saja yang melakukan persembahan korban. Dan akhirnya dilakukanlah oleh Saul. Tapi kemudian coba kita lihat ayat yang ke-12 tadi ya. Tadi kita sudah baca ayat yang ke-11 ya. Dalam ayat sebelumnya, ayat 10 maksudnya, selesai mempersembahkan korban, Samuel muncul. Loh, nah Saul coba berargumentasi dengan mengatakan, gini loh situasinya. Dan engkau juga enggak datang-datang sih. Aku berinisiatif melakukan itu. Ya. Nah, dalam ayat 13 tadi sudah kita baca, coba kita lihat lagi ya, ayat yang ke-13. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Nah, Samuel mengatakan itu adalah pelanggaran. Kamu sudah tidak taat kepada Tuhan karena mengambil alih tugas yang seharusnya dilakukan oleh imam, tugasnya imam. Saudara sekalian, kalau kita lihat ini dari sudut pandang Saul, mungkin juga kita juga bisa melihat dan kita bisa beropini, ya, berpendapat. Kelihatannya cuma masalah kecil aja, cuma tugasnya siapa dialihkan kan mestinya nggak apa-apa. Mengingat kondisinya akan cukup gawat itu, peperangan. Dan Samuel juga ternyata tidak tepat waktu, terlambat. Mestinya kan enggak apa-apa mestinya. Oke. Saudara sekalian, di hadapan Tuhan yang disebut taat itu ya taat. Udah enggak pakai opini-opinian, enggak pakai pendapat-pendapat dan sebagainya. Taat ya taat sudah. Loh tapi terlambat ya? Tidak sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Kan sudah appointment, sudah janjian. Nanti setelah 7 hari, Samuel akan datang persembahkan korban. Tapi ternyata sudah ditunggu 7 hari, nggak datang juga, lewat. Berarti ada keterlambatan. Nah, kan kondisinya urgent ini. Sesuatu yang betul-betul emergency. Harus dilakukan. Ya kan enggak apa-apa mestinya. Ya, menurut manusia begitu. Tapi bagi Tuhan, apapun itu, taat tetap taat. Loh, tapi taat sudah tidak ada tapi-tapian, tidak ada kalau dan seterusnya. Nah ini, akibat dari ini, Saul tidak fulfilling divine destiny. Destiny-nya tidak tergenapkan dalam hidupnya. Lah tapi, nggak ada tapi. Ini yang harus kita pelajari. Kalau kita adalah orang yang mau fulfill divine destiny, harus taat. Nggak pakai tapi-tapian. Nurut sama Tuhan.
menurut saya begini, menurut saya begitu. Taat sama Tuhan. Kita memang diberi kemampuan oleh Tuhan untuk berpikir, berkehendak, berperasaan. Tapi semuanya itu bukan untuk dipakai menentang destiny ini, menentang rencana Tuhan, tapi untuk justru menggenapi rencana Tuhan. Nah, lalu bagaimana dengan masalah keterlambatan ini? Terlambat atau tidak, pokoknya taat. Saul seharusnya tahu bahwa dia tidak berwenang untuk mengambil alih tugasnya imam. Kecuali kalau ada pemberitahuan lebih dulu. Nanti kalau aku terlambat, layani ya. Nah, tidak ada. Loh, kalau begitu Tuhan kan sewenang-wenang. Bagi Tuhan tidak ada kesewenang-wenangan. Dia adalah Allah yang berdaulat, Allah yang berkuasa. Tuhan tahu waktu yang tepat. Tuhan tahu waktu yang kapan dia harus beracara. Yang mengatur itu Tuhan, bukan kita. Menurut saya, mestinya ya waktu ini. Makanya saya akan berusaha keras supaya ini. No. Menurut Tuhan. Tapi katanya, kemarin katanya. Ternyata kemarin tidak terjadi. Lalu bagaimana? Coba saya berinisiatif ngambil tindakan sendiri. Nggak bisa. Tetap taat kepada Tuhan. Apapun juga yang terjadi. Karena itu yang terbaik. Loh, nanti kalau terlambat gimana? Kayak contohnya Saul ini, rakyatnya sudah terserak-serak. Lari, sembunyi. Dan Filistin segera datang. Kalau mati gimana nanti? Ditumpas Filistin. Tuhan itu berkuasa di atas segala-galanya. Dia tidak akan membiarkan kemusnahan terjadi. Dia tahu waktunya. Nah, terbukti ternyata Saul tidak bisa fulfilling divine destiny dan dia menghancurkan semua masa depannya. Mari kita semua hati-hati dalam hal ini, tetap setia dan taat kepada Tuhan. Terima kasih Yesus. Biarlah Roh Kudus memimpin kami untuk selalu hidup taat dan setia kepadamu Tuhan dalam segala hal, agar kami boleh fulfilling divine destiny. Sepanjang hari ini kami sehat, kami diberkati berkelimpahan, dan selalu memuliakan nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.